Rema hari ini, Mazmur 116 ayat 1-2. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan datang ke rumah seorang pendeta tua. Pemuda itu mengeluh mengenai masalah yang menimpanya. "Pak Pendeta, saya berdoa meminta Tuhan menolong, tetapi Tuhan tidak menjawab. Mengapa harus begini?" Pendeta tua itu lalu pergi ke ruang yang lain, lalu duduk di sana dan mengatakan sesuatu. Si pemuda tidak mendengar apa yang pendeta itu katakan. Lalu ia mencoba mendekat dan kembali bertanya, "Apa yang kau katakan tadi?" Pak Pendeta mencoba mengulangi kata-katanya dengan lebih perlahan lagi, seolah sedang bergumam. "Apa?" tanya si pemuda lagi, sambil berusaha menyendengkan telinganya untuk dapat mendengar. "Apa katamu tadi?" Dengan lembut Pak Pendeta tua memegang pundak sang pemuda itu dan berkata, "Saudaraku, Allah kadang berbisik saat berkata-kata. Jadi, untuk berkomunikasi dengannya, kita perlu mendekat dan menaruh perhatian lebih lagi." Ya, ilustrasi di atas juga menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang maha kuasa. Dia yang bisa menyelamatkan segala aspek dalam hidup kita, baik itu pekerjaan, pernikahan, karir, kesehatan, juga masa depan kita. Kita dapat melihat bukti nyata karya Roh Kudus dalam salah satu kisah tokoh Alkitab, yaitu Henokh. Ia memilih bergaul karib dengan Roh Kudus, dan Alkitab mencatat bahwa Henokh mengalami kemuliaan yang luar biasa. Bahkan ia diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 5 ayat 22-24. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari jika membutuhkan Roh Kudus? Sebab kita semua tahu bahwa tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat banyak. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup dan sangat berkuasa, yang akan menuntun setiap langkah kita kepada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini juga, mari kita mulai membangun komunikasi yang baik dengan Roh Kudus. Siapapun yang mengasihi dan mencari Roh Kudus dengan sepenuh hati, maka Roh Kudus pasti hadir bagi kita. Dia akan tinggal di hati kita dan memimpin hidup kita, sehingga kita akan mengalami kemuliaan yang luar biasa di tahun 2021 ini. Sudahkah Anda selama ini membangun komunikasi dengan Roh Kudus secara konsisten? Mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan Roh Kudus? Apa yang menjadi komitmen Anda untuk dapat mengaplikasikan renungan hari ini ke dalam hidup Anda? Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penolong yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan membimbing kami, sehingga hidup kami senantiasa dalam anugerah dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siapapun yang mengasihi dan mencari Roh Kudus, pasti bisa berkomunikasi dengannya.